Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini, di hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak karunia yang tidak bisa kita menghitungnya. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya yang telah eksis menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya sampai dakwah ini kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Di masa ini kita banyak mendengar atau bahkan kita melihat pemberitaan di media sosial, banyak orang-orang yang telah berani mencemooh agama Allah Subhanahu wa taala, berani menistakan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa segan dan tanpa ragu lagi. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Baik mereka yang melakukan itu berasal dari orang-orang kafir, namun yang membuat miris adalah mereka yang berani mencemooh agama Allah Subhanahu wa taala, menistakan agama Allah Subhanahu wa taala adalah berasal dari kaum muslimin itu sendiri. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Padahal dahulu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan agama yang sangat mulia. Bahkan kaum muslimin merupakan kaum yang sangat disegani. Tak ada satu orang pun yang berani menyakiti kaum muslimin. Maka ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, pernah dicatat dalam sebuah sejarah yang sangat luar biasa di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kaum muslimin melakukan invasi, penyebaran kekuasaan Islam ke negeri Syam saat itu, di peperangan Yarmuk, diutuslah salah seorang yang bernama Rabi bin Amir, yang saat itu dia mendatangi mereka orang-orang kafir dari bangsa Romawi saat itu, ingin bernegosiasi dengan sendirian tanpa ada pengawal yang lainnya. Maka ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tampakkan kemuliaan kepada Rabi bin Amir. Walaupun seorang diri, namun Rabi bin Amir dengan penuh kemuliaan, dia tidak mau turun dari kendaraannya. Bahkan dia mencabik-cabik karpet merah yang telah disediakan untuk menyambut utusan yang diutus oleh kaum muslimin saat itu. Tak ada seorang pun yang berani menghentikan langkah Rabi bin Amir. Dengan gagah beraninya Rabi bin Amir menunjukkan kemuliaannya di hadapan orang-orang kafir saat itu. Namun ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, saat ini tidak sedikit kaum muslimin yang dicemooh. Tidak sedikit bahkan kaum muslimin di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala minoritas, mereka ditindas, mereka diintimidasi, dan bahkan mereka dibantai habis-habisan. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, kaum muslimin
perlu introspeksi diri. Apa yang menyebabkan mereka seperti kehilangan jati diri? Mereka tidak ada lagi kemuliaan di hadapan orang-orang kafir. Bahkan kaum munafikin di akhir-akhir ini banyak mereka menunjukkan kemunafikan mereka pada kaum muslimin. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara sebab-sebab yang menyebabkan kemunduran kaum muslimin di antaranya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku antada'al al-umamu antada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Umat-umat selain umat Islam maksudnya, mereka akan saling memanggil sebagaimana bersongkongkolnya mereka orang-orang yang menghadiri jamuan makan di hadapan bejana mereka. Mereka berkerumun untuk menghabisi jamuan makan tersebut. Maka Rasulullah di saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Wa min qillatina yauma idin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu wahai Rasulullah? Akan tetapi Rasulullah SAW menjawab, "Walakinnakum bal antum yauma idin katsir." Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak, kata Rasulullah SAW. "Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail." Akan tetapi kalian pada saat itu guthaun, seperti buih, sebagaimana buih yang terbawa oleh banjir, banyak namun tidak ada kekuatannya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, "Wala yanzi'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, akan mengangkat dari dada musuh-musuh kalian al-mahabata minkum, rasa segan, rasa wibawa dari kalian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mencemooh, mereka berani mencangkiti. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn, penyakit wahn. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa mal wahn?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahn? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahn itu, kata Rasulullah SAW, hubbud dunya, cinta dunia dan takut kematian. Kemudian ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, ketika kaum muslimin mereka berpaling dari negeri akhirat, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, hingga akhirnya mereka tidak lagi mengindahkan mana larangan Allah Subhanahu wa taala, mana perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya mereka untuk mendapatkan kemewahan dunia, mereka halalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan praktek riba mereka lakukan demi mendapatkan kebahagiaan di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inah," apabila kalian telah bertransaksi dengan cara inah. Inah merupakan sebuah transaksi riba yang dikelabui dengan transaksi jual beli. Mereka melakukan riba, namun untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dijadikanlah jual beli untuk pengelabuan tersebut. Dan hari ini banyak kaum muslimin yang tidak lagi mengindahkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan masalah riba demi mendapatkan kemewahan dunia, demi mendapatkan kebahagiaan dunia. Mereka rela menjual agama mereka, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala berupa praktek riba. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian pegang ekor-ekor sapi. "Wa raditum biz-zar'," dan kalian ridho dengan pertanian. "Wa taraktumul jihad," dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "Sallallahu alaikum dhullan," maka Allah Subhanahu wa taala saat itu akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, tidak ada cara untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin, untuk mengembalikan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kaum muslimin harus mau kembali kepada
ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman bagaimana para salafus saleh kita dahulu mempraktekkan sebagaimana yang telah turun kepada mereka di hadapan mereka. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim pernah disebutkan saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab keluar dari kota Madinah, bertemulah dengan gubernur beliau yang ditugaskan untuk menjadi gubernur di Mekah saat itu, bertemu di Usfan. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi bin Harith, "Ya Nafi, man istakhlafta ala ahli wadi?" Wahai Nafi, siapa yang engkau tinggalkan untuk mengurusi urusan para penduduk wadi? Maksudnya siapa yang engkau tinggalkan, yang engkau tunjuk menjadi pemimpin untuk mengurusi penduduk Mekah? Lalu Nafi bin Harith menjawab, Ibnu Abza. Aku tinggalkan untuk menjadi wakilku di Mekah Ibnu Abza, kata beliau. Lalu Umar bertanya, waman Ibnu Abza? Siapakah dia Ibnu Abza? Lalu kata Nafi bin Harith, maulan min mawalina. Dia adalah budak di antara budak-budak kami, kata Nafi bin Harith. Tambah heran lagi Umar bin Khattab. Nafi bin Harith berkata kepada Umar bin Khattab, innahu qari'un li kitabillah. Wahai Amirul Mukminin, Nafi bin Harith, beliau seorang budak namun bukan budak biasa. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia juga termasuk orang yang menguasai ilmu faraid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, menyitir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama inna nabiyakum qad qala. Sungguhnya Nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, sebuah kaum, wa yad'u bihil akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kaum yang lainnya yang tidak mau mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, solusi untuk kembali memuliakan, untuk kembali mengembalikan kejayaan Islam adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata kepada murid beliau Nafi', beliau berkata, man ta'allamal Qur'ana jalla fi uyunin nas. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka dia akan mulia di hadapan manusia. Wa man ta'allamal hadits qawiyat hujjatuh. Dan barang siapa yang mempelajari hadis, maka akan kuat hujahnya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, di antara yang menyebabkan kemunduran, kehinaan kaum muslimin adalah mereka mencari kemuliaan dengan selain agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bangga dengan syiar-syiar agama selain agama Islam. Dan hal inilah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin semakin terpuruk dan hilang kewibawaan mereka di hadapan orang-orang kafir itu sendiri. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, saat itu beliau diundang untuk datang ke Baitul Maqdis, menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis saat itu. Umar bin Khattab disarankan oleh para sahabat beliau, oleh para tentara beliau, untuk berpenampilan dengan penampilan yang membuat terlihat lebih wibawa. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjawab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma btaghainal izzata bi ghairihi adzallanallah. Kata Umar bin Khattab dengan tegas, beliau menjawab, kita adalah sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Dan orang-orang yang menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai wali selain mereka orang-orang yang beriman, ayabtaguna 'indahumul izzah, apakah mereka mengharapkan kemuliaan di sisi mereka?
Fa innal izzata lillahi jami'a. Karena sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wassanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, di antara sebab yang paling besar yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk, terhina di dunia ini adalah karena mereka melakukan banyak kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru kesyirikan inilah yang akan melemahkan kekuatan Islam, yang akan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak segan mencabut rasa aman dari kaum muslimin itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan kebajikan, melakukan amal-amal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kuasa kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan mereka dengan agama yang telah Allah ridhoi, yaitu Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa takut mereka, rasa cemas mereka dengan rasa aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Hendaknya mereka hanya menyembah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur, melakukan kekafiran, faulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, masih banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kemunduran umat Islam saat ini. Namun inilah beberapa hal yang sangat besar yang kita semuanya dituntut untuk mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpedoman dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para salafun saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal kuffara wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma alif qulubal mu'minina ala aqidatin wahidah wa ala manhajin sahih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.